Oke, Ibu akan menunjukkan yang nomor 2. Yang nomor 2. Di sini diketahui ada suatu himpunan U8 di mana U8 itu memiliki elemen-elemen 1, 3, 5, dan 7. Kemudian sudah didefinisikan suatu operasi biner dengan ketentuan bahwa A bintang B itu sama dengan A kali B modulo 8. Apakah U8 dengan operasi bintang adalah grup? Nah, langkah yang paling gampang kalian kemarin kalian mengerjakannya dengan menggunakan apa? Dioperasikan satu per satu atau pakai tabel? Tabel Ibu. Ya, paling gampang pakai tabel. Kita menggunakan bantuan tabel Cayley. Kita operasikan menggunakan tabel. Operasinya adalah bintang. Elemen-elemennya 1, 3, 5, 7. Kemudian 1, 3, 5, 7. Nah, kita operasikan. Boleh dibuka mic-nya? Dibuka mic-nya. 1 dioperasikan dengan 1. 1. 1 dioperasikan dengan 3. 3. 1 bintang 5. 5. 1 bintang 7. 7. 3 bintang 1. 3. 3 bintang 3. 1. 1. Yang lain tahu 1 dapat dari mana? Yang lain tahu 1 dapat dari mana? Sepi ya. Nggak ada. Jangan sampai kalian tidak paham ya. Silakan, ini adalah kesempatan bagus. Ketika Zoom, kalian bisa menanyakan hal-hal yang tidak mengerti ya. Jangan hanya diam saja. Nanti kalau tidak mengerti, tidak tanya sama ibu dikira paham. Tuh ya. Ya udah. Ini dapatnya 3 bintang 3. 3, ibu tulis di bawah. 3 bintang 3 itu kan artinya ini dimasukkan ke sini ya. Definisinya apa? Definisinya adalah 3 dikali 3 modulo 8. 3 kali 3 itu kan 9. 9 modulo 8 artinya 9 kalau dibagi 8 sisanya berapa? Sisanya 1. 1. Nah, ini dapatnya seperti ini. Jadi semua elemen jika dikalikan harus dicari modulo 8-nya berapa. Ngerti ya? Kalau Firi Ibu yakin pasti ngerti karena Firi dari tadi yang jawab. Yang lain ya. Kalau nggak ngerti yang lain bisa tanya Firi. Sekarang 3 bintang 5. 3 bintang 5 berapa? 7. 7. 3 bintang 7. 5. 5. 5 bintang 1. 5. 5 bintang 3. 7. 7. 5 bintang 5. 1. 1. 5 bintang 7. 1. Nah, kok 1? 3, Bu. 3. 3. 7 bintang 1. 7. 7. 7 bintang 3. 5. Kemudian 7 bintang 5. 3. 3. 7 bintang 7. 1. 1. Nah, karena operasi bintang merupakan operasi biner, maka dia berlaku sifat tertutup. Artinya jika
sebarang 2 elemen dari U8 dioperasikan, maka hasil operasinya dia pun juga merupakan elemen dari U8. Kalian bisa 8. perhatikan, kalian bisa perhatikan yang di dalam kotak kuning ini. Ini merupakan hasil operasi dari bintang. Jadi semua yang ada di dalam ini merupakan hasil operasinya. Bisa kalian lihat di sini elemen-elemennya juga merupakan elemen dari U8. Maka sudah jelas ini merupakan bintang merupakan operasi biner pada U8. Langkah berikutnya, kalian tinggal memeriksa apakah dia operasi biner pada U8 berlaku sifat asosiatif. Berlaku sifat asosiatif kah? Sifat asosiatif itu berarti jika kita mengambil elemen sebarang, 2 elemen dari U8, maka dia akan berlaku sifat A bintang B, balik ya. A bintang B bintang. C. C itu sama dengan A bintang B bintang C. Nah, sekarang ini apakah dia berlaku sifat asosiatif? Ya tidak. Berlaku sifat asosiatif tidak? Nah, ini sebenarnya sudah tentu berlaku sifat asosiatif ya, karena ini kan definisinya adalah perkalian. Perkalian bilangan di sini ya. Sifat bilangan perkalian bilangan pada modulo itu sudah berlaku sifat asosiatif, sehingga untuk bilangan modulo yang lain pun juga pasti berlaku sifat asosiatif. Tapi kita bisa menunjukkan mengambil, bolehlah contoh dari 3 elemen. Kita ambil ya, misalkan contoh. Ambil misalkan 3, 5, dan 7 elemen dari U8. Nah, kita bisa tunjukkan apakah kalau 3, 5, 7 ini akan berlaku sifat asosiatif. Nah, kita tunjukkan dulu. Di 3 bintang, ini sebagai penekanan ya, ini penguatan alasan. 5 bintang 7 sama dengan 3 bintang berapa? 5 bintang 7 berapa di sini? 5 bintang 7 sama 3. dengan 3. Berarti ini 3. Kemudian 3 bintang 3 sama dengan 1. Nah, yang ruas kanan kita tunjukkan apakah kalau yang dioperasikan 3 dengan 5, kemudian dilanjutkan dengan 7, apakah nilainya sama? Kita cek 3 bintang 5, 3 bintang 5 adalah 7. 7 bintang 7. 7 bintang 7 adalah 1. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi 3 bintang 5 bintang 7 sama dengan 3 bintang 5 bintang 7, yaitu sama dengan 1. Sehingga berlaku sifat asosiatif. Berlaku sifat asosiatif. Nah, ini udah terbukti yang sifat asosiatif. Elemen yang lain bagaimana? Ya silakan nanti ditunjukkan sendiri dengan cara yang sama. Sifat berikutnya apa yang perlu kita tunjukkan? Mempunyai elemen identitas. Betul. Mempunyai elemen identitas. Berapa elemen identitasnya? 1. Yaitu 1. 1 elemen dari U8. Bagaimana cara menentukan elemen identitas? Kalian bisa menggunakan cara ini yang gampang. Kalian lihat urutan dari hijau, gak kelihatan ya, warna apa yang terang? Oh, biru muda. Lihat dari urutan baris ini. Urutan baris ini yang elemennya kan 1, 3, 5, 7. Kalian perhatikan urutan dari baris-baris yang memiliki urutan yang sama. Nah, dilihat di sini yang urutannya sama kan ini kan ya. Dia kan memiliki urutan yang sama dengan ini. Dia kan memiliki urutan yang sama dengan ini. Kalian tandai. Kemudian untuk yang kolom di sini, kalian lihat kolom mana yang urutannya sama dengan elemennya ini. Berarti di sini kebetulan, ini kebetulan ya, dia ada di kolom pertama. Nah, dia kan sama urutannya dengan ini. Maka irisannya ini adalah
elemen identitas. Tahu ya cara menentukannya ya? Ini yang lebih paling gampang cara seperti ini. Jadi 1 merupakan elemen identitas dari U8 terhadap operasi biner bintang. Dah, sudah ketemu 1 yaitu elemen dari U8. Nah, sekarang apa sifat yang ketiga yang perlu ditunjukkan? Mempunyai inverse. Setiap elemen U8 mempunyai inverse yang juga elemen U8 mempunyai inverse. Nah, dia inverse-nya juga harus elemen dari U8. Nggak boleh kalau di luar. Kalau ada salah satu inverse-nya yang bukan elemen dari U8, berarti ya tidak terbukti dia grup. Sekarang kita cek satu persatu dari elemen U8. 1 elemen dari U8. Maka inverse dari 1 apa? 1. Inverse dari 1 adalah 1. Cara menentukannya paling gampang itu kalian tentukan terlebih dahulu elemen identitasnya. Kalian lingkari elemen identitasnya pakai warna ungu. Kan ini elemen identitas, kemudian ini elemen identitas, kemudian ini elemen identitas, kemudian ini elemen identitas. Nah, setelah kalian lingkari, dicek satu-satu. Tadi elemennya kan 1. 1 kalian tarik ke sini, 1 ke elemen identitasnya. Kemudian tarik ke atas. Nah, maka ini merupakan elemen yang saling inverse. Dari 1 inverse-nya 1, ya 1 inverse-nya 1. Berarti dia inverse dari 1 adalah 1. Apakah 1 elemen U8? Iya, dia elemen dari U8. Seperti itu. Sekarang cek elemen yang kedua yaitu 3. 3 elemen dari U8. Berapakah inverse dari 3? 3. Ya, 3 kalian tarik ke sini ke elemen identitas. Nah, jadi elemennya ini saling inverse. Jadi 3 inverse-nya adalah 3. Ini 3 elemen dari U8. Kemudian elemen berikutnya adalah 5. 5 elemen dari inverse dari 5. Inverse dari 5 adalah 5. ini 5, kalian tarik ke sini, kemudian ini adalah inverse-nya. Ini juga elemen dari U8. Kemudian yang terakhir adalah 7. 7 elemen dari U8. Maka inverse dari 7 adalah mana kok hilang? Inverse dari 7 adalah ini. Ini kalian tarik atas. Nah, yaitu 7 sendiri. Ini kebetulan sama. 7 elemen dari U8. Sehingga karena semua elemennya dia memiliki inverse yang juga elemen U8, maka berdasarkan sifat dari grup, ya, aksioma-aksioma dari grup, maka terbukti bahwa U8 dengan operasi bintang adalah grup. Oh, kok gini? Nah, gini, jadi pembuktiannya udah seperti ini. Sudah paham ya? Yang lain? Kalau Fitri pasti sudah paham. Yang lain, apakah sudah paham? Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Ya, silakan. Kalau misalkan 1 saja yang inverse ini, Bu, bukan anggota U8, itu nggak jadi grup ya, Bu? Nggak jadi. Karena kan aturannya setiap elemen, kalau setiap elemen berarti semuanya ya. Setiap elemen dari U8 dia wajib mempunyai inverse, di mana inverse-nya pun juga harus elemen U8. Jadi kalau misalkan ada 1 elemen saja yang bukan elemen dari U8 inverse-nya, ya nggak jadi grup. Berarti dia hanya sampai ke memiliki elemen identitas. Berarti kalau dia berlaku sifat asosiatif dan mempunyai elemen identitas disebut apa? Monoid. Iya, jadi dia hanya monoid, cuma sampai sini saja. Paham ya? Paham? Sudah? Untuk tugas sudah tidak perlu dibahas lagi yang lain?
Yang lain sudah tidak perlu dibahas lagi? Kalau sudah, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ke materi berikutnya itu masih ada sifat-sifat grup. Sudah? Sudah atau belum? Kalau sudah, ini Ibu close dulu ya. Ibu close dulu. Ibu ganti stop share. Ibu ganti ke ini. Ke sifat-sifat grup. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, kita mulai dari ini sifat-sifat grup. Ini lanjutan dari grup. Jadi kalau sebelumnya kita bisa menunjukkan suatu himpunan dengan suatu operasi biner, itu merupakan grup atau bukan dengan menggunakan aksioma-aksioma. Nah, sekarang lanjutannya adalah mengenai sifat-sifat grup itu sendiri. Banyak sekali di buku-buku struktur aljabar atau aljabar abstrak itu yang membahas mengenai sifat-sifat grup. Nanti kalian bisa baca ya untuk sifat-sifat grup yang banyak, tapi untuk yang di perkuliahan ini tidak Ibu bahas semua. Ibu ambil yang mata kuliah ini, Ibu ambil topik-topik yang esensial saja. Kalau dibahas semua nanti nggak cukup waktunya. Jadi di sini sifat yang pertama pada grup yaitu sifat ketunggalan elemen identitas. Nah, jadi kalau tadi syarat dari grup itu kan dia harus mempunyai elemen identitas. Dan sifatnya apa? Sifatnya itu pada grup G dengan operasi biner bintang hanya ada satu elemen identitas. Jadi tidak mungkin ada lebih dari satu. Jadi syaratnya dia hanya ada satu atau tunggal. Nah, karena ini teorema, maka sifat itu dalam bentuk teorema. Jadi kita perlu buktikan terlebih dahulu apakah betul bahwa elemen identitas suatu grup itu dia tunggal. Jangan langsung percaya, jadi kita harus tunjukkan dulu betul atau tidak. Kita sekarang buktikan. Nah, cara membuktikannya yang diketahui dulu, diketahui di situ kan disajikan bahwa G suatu himpunan, kemudian ada operasi biner bintang. Dia sudah diketahui bahwa grup sehingga aksioma-aksioma grup terpenuhi semua, yaitu dia bersifat asosiatif, mempunyai elemen identitas, dan setiap elemennya mempunyai inverse. Sekarang karena kita ingin menunjukkan bahwa elemen identitasnya adalah tunggal, maka kita perlu menunjukkan kontradiksinya. Kalau misalkan ada elemen identitasnya lebih dari satu, katakanlah elemen identitasnya ada dua, misal E dan E aksen. Dia merupakan elemen identitas di G. Sehingga kalau ingin menunjukkan bahwa elemen identitasnya tunggal, kita perlu buktikan bahwa E itu sama dengan E aksen. Nah, sekarang kita tunjukkan. Tadi diketahui bahwa E adalah elemen identitas di G. E adalah elemen identitas di G. Dan E aksen kita anggap dia adalah elemen, karena dia elemen identitas di G, tentu saja dia elemen G ya. E aksennya dia elemen G. Nah,
Sekarang kalian gunakan sifat elemen identitas. Sifat elemen identitas itu secara umum untuk setiap A elemen G, maka terdapat elemen identitas E, elemen dari G juga, sedemikian hingga berlaku jika A dioperasikan dengan E, maka dia sama dengan E dioperasikan dengan A, sama dengan A sendiri. Jadi, semua elemen jika dioperasikan dengan elemen identitas, maka dia hasil operasinya adalah elemen itu sendiri. Kita menggunakan sifat yang ini, kita arahkan ke sini. Yang ini sekarang A-nya, A itu adalah elemen dari G, E adalah elemen identitas di G. Nah, yang ini adalah elemen identitasnya, yang ini adalah elemen di G. Jadi ini kedudukannya sama dengan A. Kita tinggal samakan saja dengan ini. Jadi kalau ini tadi A kali E, A bintang E, maka ini jadi E aksen bintang E. Sama dengan berlaku komutatif E bintang E aksen sama dengan ya elemen itu sendiri. Berdasarkan sifat elemen identitas. Ini biarkan dulu sebagai persamaan satu. Sebaliknya, diketahui tadi bahwa E aksen adalah elemen identitas di G dan E juga elemen di G. Maka berlaku sekarang yang ini sekarang posisinya sebagai A, yang ini sebagai elemen identitasnya. Berarti dengan menggunakan cara yang sama, ini akan menjadi E bintang E aksen sama dengan E aksen bintang E sama dengan E itu sendiri. Katakanlah ini adalah persamaan 2. Kemudian, dari persamaan 1 dan persamaan 2 akan diperoleh ini. Tadi ini persamaan 1 dan persamaan 2. Kalian perhatikan, ini kan ya, ini kan sama dengan ini ya. Kemudian ini kan sama dengan ini kan sama saja ini. Nah, kalau kalian ngambil yang ini dengan ini pun sama. Kalian bisa ambil salah satunya saja. Boleh ambil yang ini dengan ini, boleh ambil yang ini dengan ini. Sama, nanti hasilnya sama. Nah, kalau Ibu ambilnya yang ini. Jadi, sama ya. Jadi, E itu sama dengan E bintang E aksen, sama dengan E aksen bintang E, sama dengan E aksen. Sehingga kesimpulannya apa? Ya, sehingga kesimpulannya ini ya sama dengan ini. Maka terbukti bahwa elemen identitasnya itu ya hanya satu, yaitu tunggal. Artinya tadi kalau kita ambil sebarang elemen identitasnya ada 2, ternyata setelah kita buktikan ya elemen identitasnya ini sama, yaitu tunggal. Sudah terbukti. Ngerti? Mengerti tidak? Masih menyimak kan? Paham, Bu. Paham. Ya nanti kalau kurang paham bisa dibuka lagi ya. Videonya ada kok di e-learning ada kok ini. Ini Ibu tinggal mengulang. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham tanya. Sekarang sifat yang berikutnya. Nah di sini sifat yang berikutnya itu bahwa kalau tadi elemen identitasnya yang tunggal, kalau sekarang inverse-nya yang tunggal. Jadi elemen inverse-nya yang tunggal. Di mana teoremanya di sini berbunyi, untuk setiap elemen pada grup G, dia mempunyai inverse yang tunggal. Jadi satu. Jadi satu elemen inverse-nya tidak mungkin lebih dari satu. Kita buktikan juga. Bagaimana cara membuktikannya? Kita ketahui dulu. Yang diketahui adalah G dengan operasi bintang adalah grup. Kemudian kita misalkan karena dia grup, pasti dia memiliki elemen identitas, yaitu E. E adalah elemen identitas di G. Sekarang kita ambil elemen sebarang dari G. Kita anggap saja elemen tersebut adalah A. Kemudian A, karena dia elemen G, dan G ini grup, pasti
A mempunyai elemen inverse. Ya kan? Tadi sifatnya bahwa dia pasti punya inverse. Misalkan saja A ini dia inverse-nya tidak tunggal. Anggap saja dia inverse-nya adalah B dan C. Jadi di sini inverse dari A itu dia tidak tunggal. Inverse dari A-nya adalah B dan inverse dari A-nya adalah C. Nah, kita anggap begini dulu. Tapi karena sifat dari ketunggalan elemen inverse, maka kita perlu tunjukkan jika dia inverse-nya berbeda, ada dua, kita harus tunjukkan bahwa dia itu sama. Bahwa inverse dari A itu dia adalah elemen yang sama. Kita tunjukkan ini. Ini adalah tujuannya. Nah, sekarang kita menggunakan sifat elemen inverse. Sifat inverse itu untuk setiap A elemen G, maka terdapat